warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Allahu Akbar. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir pagi ini? Fadlullah, Rizky Fadlullah. Kenapa? Oh iya, selain Rizky, siapa yang tidak hadir? Nggak ada ya. Alhamdulillah hanya satu yang tidak hadir dan bukan karena sakit ya. Untuk mengawali pembelajaran pagi ini, marilah kita doa bersama-sama. Yang memimpin doa kali ini adalah Zaki. Silakan Zaki, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini atau materi yang baru, Ibu ingin menanyakan beberapa hal terkait materi pertemuan yang lalu, pertemuan pada minggu lalu. Kita membahas apa pada pertemuan minggu lalu? Permintaan dan penawaran. Masih ingat ya seperti apa materinya dan apa saja yang kita bahas kemarin? Masih? Ya. Ibu akan menguji salah satu dari kalian. Coba dijelaskan apa maksud dari permintaan dan penawaran. Siapa yang mau menjawab? Nadia, silakan Nadia. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Pengertian penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Apakah benar jawabannya? Betul. Kita kasih aplaus ya, untuk mengawali pagi kita. Pertanyaan selanjutnya, kemarin kita sudah membahas juga terkait hukum-hukum baik itu permintaan maupun penawaran. Ya, ada hukum permintaan, ada hukum penawaran. Kemudian perlu kalian ketahui bahwasanya hukum permintaan dan penawaran ini yang menemukan adalah Alfred Marshall ya, salah satu tokoh ekonomi ya, ahli dalam bidang ekonomi. Ini kemudian pertanyaan terakhir, terbentuknya harga keseimbangan. Dari putra mungkin, tadi sudah putri 3 orang, sekarang dari anak putra. Yusuf boleh, ya silakan Yusuf. Proses terbentuknya harga keseimbangan. Harga keseimbangan. Bisa menyempurnakan jawaban dari Yusuf? Boleh, silakan. Siapa yang menyempurnakan terkait dengan program? Harga keseimbangan terbentuk karena adanya pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran atau harga keseimbangan. Materi pagi kita kali ini melanjutkan ya materi minggu lalu terkait dengan permintaan dan penawaran. Kali ini kita akan bahas tentang elastisitas ya, elastisitas permintaan dan penawaran. Semua materi yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari semuanya bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, nanti apa yang kalian pelajari dalam kelas ini bisa dipraktekkan pada transaksi-transaksi di luar ke kelas ya. Jadi simak baik-baik videonya. Pemerintah kebut target 6 juta motor listrik tahun 2025. Kementerian ESDM terus berupaya dalam mengembangkan energi baru terbarukan dengan mengurangi penggunaan energi fosil serta meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Hal ini juga menjadi langkah pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dan menghemat konsumsi bahan bakar minyak.
Selanjutnya, pada tahun 2025, pemerintah menargetkan 6 juta motor listrik akan beroperasi. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menggandeng berbagai pihak termasuk BUMN dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Diketahui Kementerian ESDM menandatangani nota kesepahaman dengan PLN dan Pertamina untuk program konversi sepeda motor listrik. Kemudian nota kesepahaman juga ditandatangani antara PLN dan Himbara untuk kredit kepemilikan kendaraan listrik, sekaligus pengembangan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum pada 24 Juni 2022. Program konversi sepeda motor listrik ini merupakan langkah yang baik karena memberikan manfaat untuk peningkatan keterampilan baru bagi generasi muda, membuka lapangan kerja baru dengan adanya bengkel konversi, pengembangan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum pada 24 Juni 2022. Sudah disimak tadi ya videonya terkait apa saja? Sudah. Apa saja tadi yang kita lihat dalam video tadi? Konversi kendaraan dengan ya, mengalihkan penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin ke motor listrik. Elastisitas permintaan dan penawaran. Ya, kita pelajari dulu ya bahwasanya elastisitas ini terbagi menjadi dua. Satu adalah elastisitas permintaan dan yang kedua adalah elastisitas penawaran. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama tentunya kita akan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Selanjutnya, nah, kita pelajari apa yang dimaksud dengan elastisitas. Di situ dijelaskan bahwasanya elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Misalnya ketika tadi ya, elastisitas permintaan. Ya, ini terkait dengan permintaan. Derajat kepekaan perubahan kuantitas yang diminta barang terhadap perubahan harga. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Lihat ya. Kemudian elastisitas penawar supply ya, diartikan sebagai derajat kepekaan perubahan kuantitas barang yang ditawarkan yang disebabkan karena perubahan harga barang itu sendiri. Ya, terkait. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama di sini apa? Permintaan elastis. Untuk elastisitas penawaran ya, jenis-jenis elastisitas penawaran. Kita lanjut ke rumus elastisitas. Rumus elastisitas permintaan. Contoh soalnya. Nah, ini untuk contoh soal elastisitas permintaan. Misalnya, kemudian untuk rumus elastisitas penawaran hampir sama, hanya berbeda pada simbol saja. Kalau tadi ED, sekarang kita pakai ES ya. Ada contoh soalnya sama. Ini rumusnya sama, hanya mengganti simbol saja dari D menjadi S. ES sama dengan delta QS kali P per delta P kali QS, sehingga diketahui koefisiennya sebesar berapa? 0,4. Ibu nanti akan membagi kalian menjadi 5 kelompok seperti biasa ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing nanti menunjuk siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, kalian diskusikan apa saja yang ada pada video nanti yang akan kita putar. Ada 2 video. Jadi 1 video nanti untuk kelompok 1 dan 2, dan video yang kedua untuk kelompok 3, 4, dan 5. Mendiskusikan apa saja yang ada pada video berikut ini. Silakan disimak baik-baik. Ya, siapkan catatan kalian. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, sejumlah orang tua murid berburu perlengkapan seragam sekolah untuk anak-anak mereka di pasar tradisional Pulau Brayan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kondisi ini membuat omset pedagang naik 3 kali lipat dalam 1 pekan terakhir.
Toko yang menjual khusus seragam sekolah di kawasan pasar tradisional Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara dipadati ratusan pembeli. Konsumen berburu seragam sekolah beserta atributnya untuk anak-anak mereka yang mulai memasuki tahun ajaran baru. Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri akhirnya mengumumkan kenaikan bahan bakar minyak atau BBM baik untuk subsidi maupun non-subsidi. Pemerintah berdalih kenaikan BBM merupakan pilihan terakhir karena anggaran subsidi BBM yang sudah membengkak. Pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian untuk mendiskusikan apa saja yang ada pada video pertama dan kedua. Jadi untuk video terkait kenaikan bahan bakar BBM nanti akan didiskusikan oleh kelompok 1 dan 2. Kemudian untuk video tentang omset ya, omset pedagang yang naik 3 kali lipat, pedagang seragam ya, penjual seragam yang naik 3 kali lipat didiskusikan oleh kelompok 3, 4, dan 5. Silakan Pak dengan ada kesulitan bisa dibagi. Insyaallah bisa. Apa yang harus didiskusikan tadi? Terkait pemerintah kenaikan BBM. Terus apa lagi yang harus dibahas? Kenaikan. Terus ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Terkait apa? Mungkin cara penghitungan koefisien elastisitasnya. Ada yang ditanyakan? Informasi yang Anda dapat? Ya, jadi video terkait dengan apa tadi? Jumlah apa? Kelompok kita ada yang ditanyakan? Iya. Tahu nggak dari mana? Pengurangan Q 2 1 kurang ya 120 kurang 4. Ada kesulitan? Enggak, kelompok ini tadi bisa membahas tentang informasi yang didapatkan dari video. Ya, video yang kedua atau? Video pertama. Yang pertama tentang omset penjualan baju seragam. Ya, terus Omset sudah diselesaikan yang poin A? Sudah, poin B-nya? Oke anak-anak, kalian sudah menyelesaikan diskusinya dengan masing-masing kelompok. Untuk kali ini waktunya presentasi. Ibu beri kesempatan untuk pertama kali kelompok berapa kira-kira? 1. Kelompok 1 dulu. Oke, silakan. Siapa kelompok 1 yang mewakili? Anis, oke, silakan. Jadi saat kenaikan BBM itu penurunan jumlah pembeli itu menurun, tetapi tidak sangat drastis menurunnya. Tekan lagi. Mungkin siapa yang bertanya? Silakan. Apakah ada yang bertanya terkait apa saja yang mempengaruhi kenaikan harga BBM? Sudah? Pengaruh kenaikan harga BBM. Jadi pengaruhnya itu penurunan terhadap jumlah. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari kelompok 3 tentang meningkatnya omset pada penjualan seragam sekolah sebanyak 3 kali lipat dari harga sebenarnya. Kenaikan ini terjadi pada tahun ajaran baru. Meskipun harga seragam sekolah meningkat 3 kali lipat, tetapi mereka tetap membelinya. Dan pada awal tahun pembelajaran baru, para siswa dan siswi termasuk ibu-ibu pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sekolah kali 200.000 per 100.
sama dengan 4 juta rupiah per 4 juta rupiah dan hasilnya adalah 1. ES sama dengan 1 atau bisa kita sebut dengan elastis uniter. Pemerintah menaikkan harga BBM secara tiba-tiba, menaikkan harga BBM 3 kali lipat secara tiba-tiba yang membuat warga bingung karena tidak mengetahui harga baru. Di sini ada pengaruh kenaikan harga BBM terhadap jumlah permintaan. Kemudian ED berapa di situ? Rumusnya ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q adalah hasil dari selisih dari kuantitas harga Q1 dan Q2. 10 kurangi 5 menjadi 5. Lalu Q delta P selisih dari 7.650 dikurangi 10.000 menjadi 2.350. Lalu P-nya berapa? P-nya harga awal 7.650. Terus Q-nya jumlah awal 10 liter. Sehingga diketahui berapa ED-nya? 3. Kasih aplaus untuk Noval. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang omset yang didapatkan oleh para penjual seragam di awal tahun ajaran baru. Pada awal tahun ajaran baru, banyak para wali murid yang mencari seragam untuk sekolah anaknya. Para penjual baju mendapatkan omset 3 kali lipat dikarenakan banyaknya permintaan pelanggan ketika tahun ajaran baru. Di sini mereka para wali murid mau membeli barang tersebut walaupun dengan harga yang mahal dikarenakan seragam sekolah merupakan kebutuhan pokok, sehingga mau tidak mau para wali murid pun membeli seragam untuk anaknya. Oke, lanjut yang poin 3. Poin ketiga, diketahui Q1 sama dengan 100, Q2 sama dengan 120, P1 sama dengan 200.000, P2 sama dengan 240.000. ES kemudian 4 juta per 4 juta sama dengan 1, sehingga ES-nya merupakan 1 yaitu elastis uniter. Jika ES sama dengan 1 maka kita sebut elastis uniter. Silakan ditawarkan pertanyaan untuk mungkin ada yang mau bertanya. Iya, Hanifah silakan. Jika tahun ajaran baru sekarang ini harga seragam naik, apakah ketika tahun ajaran baru pandemi COVID-19 harga seragam juga naik? Terjadi wabah COVID-19, para pedagang tidak memproduksi seragam sehingga hampir tidak ada sama sekali pembelian untuk seragam karena sekolah diliburkan. Karena sekolah online ya, secara daring di rumah. Ada yang memperbolehkan tidak pakai seragam ya, sekolah-sekolah ada yang memperbolehkan tidak pakai seragam ketika belajar online dari rumah. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Kira-kira kesimpulannya apa tadi dari presentasi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5? Apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama tadi membahas tentang Naikkan BBM. Kenaikan harga BBM apakah mempengaruhi tingkat permintaan masyarakat? Ya. Kemudian apa dampak kenaikan harga BBM? Sekaligus kelompok 1 sudah menghitung elastisitas permintaan akan BBM. Hasilnya apa tadi? Elastis ya. Jadi kenaikan harga BBM ini elastis, permintaannya elastis. Ya, kemudian kelompok 2 membahas terkait pengaruh sama ya, pengaruh kenaikan harga BBM. Kelompok 3
meningkatnya omset pedagang seragam 3 kali lipat ya menjelang tahun ajaran baru. Begitu juga sedang menghitung elastisitas penawarannya. Hasilnya apa? Koefisien elastisitas penawarannya sebesar 1. Kita bahas apa saja tadi? Pengertian dari elastisitas. Kemudian elastisitas jenis ada berapa jenis elastisitas yang permintaan atau penawaran ada berapa? 5. 1 permintaan elastis, 2 elastis uniter, permintaan uniter, terus yang ketiga inelastis, yang keempat elastis sempurna, dan terakhir inelastis sempurna ya. Kemudian kapan permintaan ini dikatakan elastis? Jika ED lebih besar dari 1. Kemudian kapan dikatakan uniter? Ketika ED sama dengan 1 ya. Kemudian barang-barang apa saja yang pemenuhan kebutuhannya tergolong pada barang permintaan yang elastis? Tadi sudah disebutkan apa saja. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan bagikan kepada kalian lembar evaluasi ya. Silakan dijawab. Ibu beri waktu 10 menit. Ini hanya pertanyaan-pertanyaan singkat saja ya, silakan dijawab langsung pada lembar soal. Ini di sini ada berapa anak? Yang bagian sini ada berapa anak? Dapat di estafet dibagikan. Silakan. Terus langsung dijawab di kertasnya ya. Berapa orang? 4. Anak putra berapa orang? 10. Bagaimana anak-anak, sudah diselesaikan untuk soal evaluasinya? Sudah. Silakan Kamelia mengkoordinir lembar jawab punya teman-teman dan dikumpulkan ke depan, ke meja depan. Untuknya Ibu ingin menanyakan apakah pembelajaran pagi ini menyenangkan? Apa alasannya? Dunia akhirat, maksudnya apa? Apakah ini bagian akhirat? Apa? Senang, apa alasannya? Kenapa senang? Karena kita belajar ilmu bermanfaat. Kita belajar ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Nah, ya, apalagi dari pagi sampai sekarang kita belajar, tapi tetap harus semangat karena semuanya untuk thalabul ilmi. Insya Allah kita mendapatkan pahala kalau kita ikhlas ya. Kemudian untuk materi yang akan kita pelajari pertemuan berikutnya adalah terkait dengan bank. Kita akan membahas bank, itu masuk pada bab 5 ya, bank dan lembaga keuangan bukan bank ya. Kita singkat dengan LKBB. Bank dan LKBB, lembaga keuangan bukan bank ya. Silakan kalian pelajari materinya sebelum kita bahas di pertemuan selanjutnya, supaya apa? Lagi-lagi supaya kita mudah untuk mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Rajin belajar, jaga kesehatan ya. Apa? Ada usulan apa Yusuf? Silakan. Ada usulan? Tidak ya. Jangan malas untuk belajar, apalagi membaca, karena madrasah aliyah kita kan Darul Qurra, tempatnya orang-orang yang suka membaca ya. Jangan malas membaca, belajar yang rajin, jaga kesehatan supaya tidak mudah sakit karena musim sedang tidak menentu, cuaca juga tidak menentu. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pembelajaran kali ini dengan baik insyaallah, dan kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.